Yo, ketemu lagi dalam event Dapur Everywhere X Bright Gas. Nah, sedikit flashback, kita ke belakang sedikit ya. Dapur Everywhere X Bright Gas ini adalah event lomba memasak secara virtual yang diadakan untuk memeriahkan hari jadi ulang tahun Kota Banjarmasin yang ke-494. Nah, setelah kemarin kita melalui tahap seleksi peserta, kita sudah dapat nih 4 kontestan terbaik yang berhasil masuk ke babak final. Nah, di babak final ini peserta akan memasak dengan resep yang sudah disiapkan oleh Chef Agus. Hai. Hai Chef, apa kabar nih Chef? Sehat, bahagia. Bahagia ya, akhirnya kita bisa ketemu lagi. Setelah sekian tahun. Oh enggak ya, baru-baru aja. Minggu lah ya. Minggu. Nah gini Chef, kan mereka ini udah berhasil melewati tahapan seleksi nih, mengalahkan puluhan peserta yang ikut. Gimana Chef Bahkan tanggapannya? ribuan ya. Chef seluruh Indonesia. Luar Gimana biasa. tanggapannya Ya, Chef? aku juga sampai ada peserta yang nge-DM aku yang dari iya. Surabaya. Oh jauh juga ya dari Nggak Surabaya. apa-apa, nanti beli tiket pesawat sendiri katanya. Oh, oh my God, Luar ya biasa. Allah. Nah, pastinya sih banyak peserta yang sangat excited. Excited Bahkan ya. ada satu video yang saya lihat itu dia masaknya di pinggir sungai. Kayak Asik bebatuan banget ya, gitu. patut diapresiasi ya Chef ya, Sih agak khawatir, kreativitasnya. takut hanyut gitu. Iya. Tapi enggak ternyata. Tapi enggak ya. Luar biasa kita apresiasi sekali peserta dari Kalimantan Selatan dan juga daerah sekitarnya. Luar biasa ya. Animonya luar biasa sekali. Nah Chef kan ini sudah masuk final nih Chef. Betul. Mereka mau dikasih resep apa nih yang disuruh dimasak hari ini? Ya, kita akan ngasih tantangan satu resep Tantangan. masakan khas Banjar, Kalimantan Selatan. Oke. Jadi kalau Apa misalnya ya? orang-orang Eropa itu ini salad apa Oh salad. Oh ternyata kita punya salad juga Chef ya. Itu punya yang namanya salad juga. Salad juga. Seperti bisa kayak selada Padang. Oh selada Padang, karedok, Kemudian iya. asinan Jakarta. Asinan Jakarta. Itu juga masuk kategori salad. Oh salad ya, berarti yang Kalso itu dia punya yang namanya selada Banjar. Oke, langsung aja nih Chef, bahan apa yang mereka perluin? Oke, di sini selada Banjar itu kan basicnya adalah dia bumbu bistik. Oh bistik, oh iya pakai daging ya, Betul. bistik, daging Sebetulnya- kecap ya. betul, ya. Ada yang daging, ada yang ayam, itu sebenarnya tergantung dari selera. Kita sini yang autentik, yang aslinya sih daging sapi. Daging sapi. Ini daging sapinya ada yang khusus nggak nih Chef? Kita harus menggunakan di sini yang khas dalam ya. Yang khas dalam, tanpa jadi lemak gitu tanpa ya. lemak. Oke. Dan tips juga sebetulnya kita memotong tuh harus berlawanan arah serat. Oh berlawanan arah Berlawanan. Jadi kalau serat. misalnya ini kan seratnya kan sini nih kita Iya, potong gini. oke, sana. Misalnya potong gini nih. Ini harus berlawanan Oke. arah serat motongnya. Itu tips lagi ya. Jadi biar dia nggak gampang alot. Nggak Tapi gampang juga alot. sebetulnya ada yang membungkus dengan dengan daun pepaya. Daun pepaya. Kita akan marinasi dengan nanas. Nanas ya, biar Jadi kita praktis. potong-potong dulu ya. Iya. Oh dipotongnya dipotong dadu atau sesuai selera Chef? Potong dadu sih. Potong dadu ya. Sebetulnya kalau ada yang nanti buat topping di atasnya kayak potongan rendang gitu juga boleh. Potongan rendang boleh. Tapi ini yang dadu. Kita potong-potong dulu ya. Oke. Pernah makan selada Banjar? Pernah Chef, tapi biasanya kan selada Banjarnya ada ya kalau orang di kondangan-kondangan. Sebetulnya. Iya. Jadi sebetulnya ada yang kalau pernah, ada yang namanya katanya selada Banjar Martapura. Oh, selada Itu pakai Banjar kuah Martapura. soto malah. Oh, pakai kuah soto. Kalau ini Nah, enggak. kalau ini sebetulnya autentik, ini kita pakai bumbu bistik. Oh, bumbu bistik Kemudian nanti di blender dagingnya. sama kentang kok sausnya. Oh, gitu. Ada juga malah yang saus itu kayak pakai buah nanas, jadi kayak Buah nanas jadi agak asam-asam gitu. ya. Kita kasih yang autentik saja. Yang otentik nih ya, resep Potong dulu. resep klasik nih. Betul. Jadi potong. Ini tadi dagingnya kita perlu berapa Chef kira-kira? Ini kurang lebih sekitar 250 gram. 250 gram ya. Sapi. Nah ini saya akan ngajarin sih, jadi biar apa sih namanya nggak gampang, maksudnya biar nggak alot, karena kalau di kampung tuh kan masak bisa sampai Iya. seharian. Ada bahkan yang dikasih kayak bodrek, dikasih Iya itu kalau orang zaman dulu katanya dikasih bodrek ya biar nggak alot, terus dikasih apa sih yang bahan-bahan dari besi-besi gitu biar nggak alot. Nah, itu juga Ternyata kan khawatirnya kan bahaya. juga. bahaya. Padahal ada yang lebih aman ya Chef ya. Aman. Salah satunya nanas, ini juga salah satu. Nanas. Kita masukin. Jadi sebetulnya kita bisa pakai nanas, bisa dibungkus pakai daun pepaya. Kemudian kalau di hotel itu dia punya yang namanya garam paya. Nah, Oh garam paya. dia terbuat dari getah pepaya. Oh. Itu juga sebetulnya membantu juga proses penumpukan daging. Penumpukan Tapi daging. ini nanasnya luar biasa ampuh banget. Oh ampuh. Ini bisa buat bebek,
Kalau Oh, bebek juga ternyata. yes, kalau bebek biasanya bisa sampai 10 menit direndam seperti Sini. ini. Kalau daging sapi kurang lebih sekitar 5 menit. 5 menitan aja ya. Dia nggak boleh lama-lama, nanti Kalau dagingnya lama? malah hancur. Oh, hancur kalau lama ya. Terus setelah ini juga harus dicuci. Oh, dicuci Biar rasa lagi. nanasnya nggak terbawa. pada Gak terbawa. Oh, tapi nggak apa-apa ya chef kalau dicuci lagi dia nggak balik keras lagi ya. Enggak. Enggak, aman. Nah ini memang Semua sari aja. nanas itu ada kandungan ekstrak gitu yang bisa mengempukan daging sapi, bebek. Nah kita kan nggak harus lagi yang kasih bodrek. Iya, direbus segala lama-lama. macam, atau merebus lama-lama. Tinggal gini aja, mungkin kalau mau diparut boleh, atau mungkin diremes kayak gini juga Iya. bisa. Jadi kualitas dagingnya juga nggak berubah chef ya? Betul. Asal jangan kelamaan. Nanti kalau kelamaan dagingnya hancur kan nggak enak lagi. Gak enak lagi, susah dimasak-masaknya. Nah, ini boleh kita sisihin dulu. Iya. Nah sambil menunggu ini kan yang namanya masak tuh kan ya harus ini ya, time manajemennya harus bagus. Harus bagus. Jadi kita bisa mengerjakan yang lain juga. Pengalaman dari waktu master chef dulu ya nih chef. Ya betul. Kita ada bawang merah. Bawang merah aja dulu. Bawang merah kurang lebih sekitar 15 buah. 15 buah ya. Oke, bawang putih kurang lebih sekitar 8 buah. 8 buah. Terus Sus merah. di sini juga ada jahe. Jahe. Nah, jahenya kurang lebih sekitar 3 cm ya. 3 cm Kita aja. masukin. Kemudian ini juga kita ada pala bubuk. Ini ada chef kalau mau sendok. Oke, ini boleh. Nah, ini ada pala bubuk. Ya, Kita susah. masukin. Oh, jadi di blender semua. Oke. Terus kita juga sebetulnya boleh masukin ini bawang putih goreng. Bawang putih Jadi nih. biar dia wangi. Terus jadi pakai bawang lagi yang goreng, tapi biar lebih wangi ya chef ya. Terus kita boleh air. Air boleh nih. Nah, ini sebetulnya mau boleh langsung dikasih minyak atau mungkin di blender sama air juga silahkan. Kayak kan kebanyakan ada juga yang pakai minyak kayak biar Tinggal kita blender halus. blender halus. Berarti kita tumis sama bumbunya. Bumbunya. Oke. Sampai halus. Oke, ini sudah. Oke, Ini sudah coba halus. ini ya. Dinyalain kompor. Terus lalu kita tuang. Ditumis ya chef. Tuh. Nih ya, kalau yang pernah masak sama Chef Agus ya, dia itu baru nyiapin bumbu aja udah wangi duluan. Aromanya, bumbunya aja udah Kan? wangi. Udah wangi duluan, dari kemarin masak udah baunya udah mengundang selera duluan. Padahal belum masak loh, gimana kalau udah masak ya? Nah ini kita dulu. Tumisnya kira-kira berapa menit Chef? Ini sampai bumbunya matang sih. Oh, sampai bumbunya matang ya. Oke, nah selanjutnya ini nanti kita masukin, ini ada kayu manis ya. Kayu manis. Kurang lebih sekitar 8 cm. 8 cm. Jadi masuk memang semuanya. aromanya harus agak strong ya dari kayu Oh, manisnya. Kemudian kita juga di sini ada, boleh kita kasih 3 buah bunga lawang. Bunga lawang. Ini kalau bahasa Banjar sih bunga sisir. Bunga sisir. Oke. Ini rempah ya Chef? Betul, ini masuk rempah ya. Nah, ini kita masukin. Aduh, ya Allah makin harum. Ya, Udah tadi harum ditambah lagi dengan bumbu-bumbuan tadi tambah harum. nah ini kan karena kita tadi ngeblender pakai air, jadi kandungan airnya harus dihilangin dulu. Oke, berarti Biasa itu kalau belum kering ya? kalau dia agak meletup-letup tuh masih ada airnya. Nanti tetap kita kasih minyak goreng biar Oh iya ya. bumbunya bisa matang maksimal ya. Oke, Kita tunggu sampai agak kering dulu. betul. Airnya hilang baru dimasukin minyak goreng. Nih aromanya wangi ya. Wangi banget. Ya. Nah, ini boleh kita kasih minyak goreng. goreng, oke. Oke. Berapa kira-kira tuh Chef? Minyak gorengnya kurang lebih sekitar 500 ml lah ya. 500 ml. 3 sampai 4 sendok makan ada nggak tuh Chef? Betul. 3 sampai 4 sendok makan sekitar itu ya. Jadi ini juga membantu untuk mematangkan bumbunya sih. Nih. Deh. Nah ini kalau sudah nanti dirasa agak matang, baru kita masukin dagingnya. Oh dagingnya dimasukin situ. Dan jangan lupa dagingnya juga harus dicuci, kemudian nanasnya dibuang. Buang, oke. Jadi biar rasa nanas itu nggak terbawa pada Terbawa iya, di bistiknya. dagingnya. Nanti bistiknya malah manis. Manis Kalau nggak asam. asam. Nah ini daging sapi tadi udah kita cuci ya. Udah dicuci. Kemudian boleh kita masukin Wow. daging sapinya. Semua dimasukin. Tuh. Nanti kita mau tambahin. Nah ini kita aduk rata dulu. Oke, Ntar kita supaya kasih rasa air ya. Oh ditambahin air Biar lagi. bisa matang. Biar bumbunya nyerap nggak sih Chef? Betul. Oke.
Ini boleh kita kasih air. Airnya sih dikira-kira dulu ya. Kira-kira Kan kaitannya ke tekstur daging juga. Kalau memang dirasa belum mateng, ditambah kita lagi. bisa tambahin. Ini juga bisa buat opsional ya, kalau yang mau Betul. masak daging bosan di rendang, di stick, bisa dibikin selada, Betul. Nah ini kita kasih kecap manis. kecap manis. Oke. Memang ciri khas bistik kan manis ya. Iya. Oke. Terus rasa manisnya juga ini hadir dari gula merah ya. Gula merah, oh ditambah gula merah lagi. Kita kasih kurang lebih sekitar 1 sendok makan. Oke. Gula merah kita masukin. Gula merah. Oke. Terus kita boleh kasih di sini beberapa bumbu. Ini gula pasir boleh sedikit Gula ya. pasir sedikit ya, supaya Karena manisnya sama gula merah itu beda. beda ya. Betul. Terus kita di sini ada garam, merica bubuk. Terus mau pakai kaldu sapi bubuk juga boleh. Boleh, Nah, ini iya. kita kasih garam. Terus ini ada merica bubuk. Ini kaldu sapi bubuk boleh. Kaldu sapi bubuk. Oke. Wow, masukin aja semuanya. Dikira-kira sih, nah makanya masak tuh kan harus sering dicobain juga Iya. biar rasanya pas. Nah ini sambil menunggu si bistiknya mateng, nanti kita juga jangan terlalu kental juga Oke. buatnya, karena nanti bumbunya itu akan kita blender dengan bahan saus. Oh, bumbunya Iya. nanti dipakai lagi ya. Betul, kan maksudnya biar enak kan, karena kalau bumbunya cuman bumbu biasa aja pasti kurang. Ini nanti akan kita blender, nanti ada kentang, ada kuning telur, ada cuka juga. Kan namanya aja salad ya, jadi harus seger. Segar. Nah, kita bisa prepare bahan-bahan untuk toppingnya, ada wortel. Dipotongnya. Ini sih bebas sih, mau potong Sesuai selera aja. korek api aja. Kita potong. Ini udah kita rebus ya. Udah direbus Ini dulu. kalau mau dikukus juga boleh sih sebetulnya. Kukus atau rebus. Nih. Saya sih sebetulnya merekomendasikan banget selada Banjar ini pas banget buat makanan sehat. Oh iya. Karena apa? Karena dia kaya banget dengan sayuran, proteinnya ada, dan karbohidratnya sehat loh. Manisnya kentang itu kan aman. Aman. Untuk orang yang lagi diabetes juga. Diabetes, diet gula. Betul. Kemudian protein kan dari sapinya kan. Sapinya. Dan ini sebetulnya kalau dipopulerin, ini bisa kayak jualan kayak orang kayak pinggir jalan kayak pecel, gado-gado. Kan pas kan, nanti kalau misalnya harganya mau lebih murah, sebetulnya bisa diganti dengan ayam. Daging ayam bisa ya, Chef ya. Kan nggak semua orang makan sapi kan ya? Oke. Saladnya orang Banjar. Kan nggak semua orang jual ini kan? Iya. Makanya harus Jarang. dipopulerin. Pada enak banget. Iya, enak. Biasanya ketemu ini kalau ada acara-acara aja nih, Kawinan Chef. ya biasanya? Biasanya ada kawinan kan menunya. Ini aku bisa, Danti bisa bantuin Oke, untuk ini buat karbonya ya. Kita ada kentang. Ini saya potong-potong dulu kentang. Bisa dihancurin dengan garpu gitu. garpu, oke. Dipenyet-penyet bikin pakai garpu gitu ya. Mashed potato ya. Yes. Cukup satu, Chef. Nah ini kentangnya sebetulnya harus panas. Nanti karena kita mau kasih margarin. Oh, margarin. Iya. Jadi habis direbus langsung. Langsung kasih margarin. Kita masukin. Oke, tuh. Itu biasa buat underliner, jadi buat alas di bagian bawahnya ya. Wah, kentang. Gue belajar masak ya. Belajar masak. Buat masa depan yang lebih baik. Aha. Biar bisa buat orang rumah seneng ya, Chef ya. Makan di rumah. Oke, ini kita singkirin dulu wortelnya. Say. Kemudian kita ada tomat. Tomatnya kita potong bagian ujungnya. Kemudian kiri kanan. Oh, dibuang itu ya? Ya, bijinya kita buang. Oke. Ups. Nah, ini tomat boleh dipotong kotak kecil. Ini kalau yang punya hancuran kentang kayaknya lebih enak. Ya, itu lebih enak. Sama juga aku menyaranin sih sebetulnya menghancurkannya pada saat panas. Oh, panas. Karena dia lebih gampang, Lebih gampang, ya. dibanding kalau misalnya dia lagi dingin. Dinginnya udah agak keras ya, Chef ya. Betul. Tuh, bertenaga ini.
Ini tomat, kemudian aku juga mau potong beberapa daun selada sendiri. Selada. Ini kita iris-iris. Ini namanya aja salad ya, selada Banjar, jadi harus ada Selada. daun seladanya. Oke. Jadi biasanya kalau orang selada buat lalapan atau buat topping burger dan lain-lain lah chef ya. Terus ada telur bebek. Ini telur bebek mau saya belah. Nanti mau saya ambil bagian isi di dalamnya, karena ini nanti buat sausnya. Oh, kuningannya aja chef ya? Yes. Nah, ini kuning kita ambil. Kenapa pakai telur bebek nih chef? Karena warnanya juga lebih cakep ya. Lebih Apalagi cakep. kalau misalnya kuning telur bebek tambak, kemudian rasanya juga lebih enak sih, enak. lebih gurih. Oke. Kita masukin telur bebeknya. 4 ya? 2 butir. Oh, 2 butir. Oke. Ini kita sisihin. Nah, ini timunnya namanya aja selada Banjar. Banjar. Ya, makanya timunnya harus diselada. Selada diserut. Ya. Nah, sini. Nah, jadi teman-teman semua ini udah saya kupas gitu ya timunnya. Kita belah jadi 2 bagian. Kemudian kita belah lagi jadi 4 kayak gini. Terus bagian bijinya juga bisa dibuang. Oh, bijinya dibuang ya chef? Jadi biar nggak terlalu berair sih. Sama kayak tomat tadi ya? Ini boleh dikasih mentega sedikit. Oh, mentega. Mentega ya. Ya, itu juga untuk memberikan rasa yang gurih ya. Siapa segini cukup chef? Yep. 1 Cukup. sendok teh. Dan mentega. Ini udah kita buang bijinya. Di sini kita akan selada ya menggunakan yang pisau yang ini. Yang agak besar ya chef? Betul. Nah, ini tinggal diselada aja. Set. Kayak gini. Nah, ini juga salah satunya dinamakan selada Banjar. Ada Banjar. Oh, bistiknya makin harum nih chef. Wangi banget. Makin. Ini kalau dimakan sama nasi panas sih udah enak banget ya. Iya. Sama nasi kuning. Oke. Ini kayak bule-bule nih, makannya pakai mashed potato. Ini kita selada sampai habis. Jadi sebetulnya, kalaupun misalnya si dagingnya itu kan kadar kolesterolnya mungkin Iya, orang agak ini. tinggi. Timunnya udah Udah timun nurunin udah ya. nurunin. Jadi masih bisa makan enak tapi juga tetap sehat. Sehat. Gak perlu khawatir. Nah, ini sampai habis ya. Kita selada. Iya. Dah. Ingat. Kita tunggu yang lain lagi. 1 porsi bisa setengah ya, setengah biji. Setengah biji timun. Timun. Sambil kita cek ya. Kita juga boleh cobain rasanya. Saya mau cobain. Ini kalau ayam mungkin dia jauh lebih Lebih cepat cepat ya ya. matangnya ya. Oke. Enak, manis, Udah. pekat. Ini tinggal dagingnya aja lagi dicek. Daging dicek udah pas belum nih? Udah pas apa belum gitu ya. Ih, Nih aromanya wangi banget. Oke. Saya mau cobain ada dagingnya. chef. Oke, ini udah aku matiin ya. Jadi rasanya pun juga harus agak lebih kuat. Jadi mungkin arah ke asin. Karena nanti kan akan kita blender lagi dengan bahan yang lain. Bahan yang lain. Otomatis dia jadinya hambar. Sekarang kita bikin sausnya. Saus. Nah, Ini adalah kunci dari betul. selada.
sausnya di sini kita siapin blender. Kemudian saya mau ambil pisau. Kita boleh masukin di sini kurang lebih sekitar 1 buah kentang yang sudah kita rebus atau dikukus. Nah, ini juga pengental dari sausnya ya. Oh, pengental alami. Betul. Ya. Kita masukin. Kemudian saya ada kuning telur tadi 2 butir kita masukin. Tambahin yang tadi. Nih, kita masukin ya. Lalu saya juga ada bawang putih goreng. Bawang putih. Ini kita masukin kurang lebih sekitar 2 sendok makan. Kita juga kasih cuka biar rasanya seger. Oh, dikasih cuka. Betul. Kurang lebih 1 sendok makan. Jadi kalau rasanya kurang asam atau kurang gurih, itu bisa disesuaikan. Nah, ini bumbunya tinggal kita masukin nih, Danti. Oke, oh ditambah di situ ya, Chef ya. Betul. Nah, ini kita masukin Sambil marut. bumbunya ya. Sambil merhatiin Chef sambil marut. Oke. Seru ya. Duh, kuahnya itu cantik banget tadi. Oh, jadi kuahnya semua dimasukin ya, Chef ya? Betul. Hampir semua. Ini boleh kita kasih kentang lagi sedikit. Nah, ini kalau bisa dirasa nanti kekentalan tuh boleh kita kasih air. Terus kalau misalnya rasanya kurang, kita bisa kasih seasoning lagi kayak garam, gula. Kemudian mau pakai cuka juga boleh. Nah, ini tinggal kita blender. Dan ini rasanya harus kuat karena nanti kan dia akan dicampur dengan bahan yang lain lagi. Yang lain. Kayak apa sih namanya? Salah satunya timun. Supaya rasanya tetap kejaga ya, Chef ya. Betul. Ini dihabisin sampai ini aja. Boleh. Nah, ini masih. Boleh. Atau udah. Oke. Semua saja ya. Dibuat isinya. Ini aku mau cobain. Sudah pas belum? Ini aku mau kasih sedikit cuka lagi biar lebih Cuka segar. biar lebih segar ya. Kemudian boleh kasih agak dinaikin garamnya. Pakai garam. Sedikit. Oke, gula. Gula putih aja. Iya, habis dicip ya. Menemukan rasa yang pas. Pas. Ayo. Udah pas, tinggal. Oke, sekarang kita duduk. Kita waktunya Plating. plating, menyajikan. Saya mau pakai sarung tangan dulu. Set. Sebenarnya sebetulnya menu ini bisa jadi satu inspirasi buat ibu yang ada di rumah. Siapa tahu bisa jadi referensi buat jualan ya. Iya, buat jualan. Apalagi kalau lagi WFH lagi ini biasanya orang tuh lebih suka beli makanan Chef ya. Karena nggak sempat. Memasaknya harus sehat dan juga bersih. Kita kasih daun selada buat underlinernya. Oke. Selada. Ini selada, daun selada. Cantik. Liatin aja. Nah, ini Oke, baru cukup. kentang yang si Danti halusin Oke. tadi. Ini kita 10 sendok atau enggak, Chef? taruh aja. Oke. Nah, ini jadi underlinernya. Jadi ini kalau orang di bawah. kalau fungsinya sih dia sebagai karbohidrat ya. Oke. Jadi nggak perlu pakai nasi lagi, Chef ya? Perlu. Nggak perlu, udah Tapi kalau sehat. mau pakai nasi juga, tapi ini udah komplit banget. Udah ya. Udah bikin kenyang. Betul. Jadi kentang, daging. Ini untuk satu porsi, jadi ini jadi kayak main kos mungkin pengganti. Kayak soto Banjar, kemudian ketupat kandang kan. Ketupat bisa. kandang. Ini kita masukin Banyak ya. timun yang
sudah kita selada tadi ya. Jadi selada, kentang, timun, baru wortel. Cantik, warnanya cantik ya chef ya? Ya. Hijau, orange, ini ada merah lagi nanti dari tomat. Tomat merah. Nah, tomat merah. Warnanya cantik, segar. Jadi warnanya Baru. itu ya, segar. Kita kasih. Sama chef. Ini daun selada yang udah diiris juga. Oke, yang udah diiris kecil-kecil ya. Tambah cantik. Nah, sekarang kita siram sausnya di atasnya. Wow, langsung. Wow. Nah, ini bistiknya harus jadi topping di atasnya. Oke. Ini bistiknya ini bisa kita jadikan topping ya di atasnya. Kok cantik. Daging. Telur kalau misalnya mau Dipotong-potong. dipotong juga boleh, tapi kalau misalnya utuh kayak gini juga bisa. Dibelah dua aja ya. Yes. Wow. Iya. Nah, itu telur buat samping aja ya. Buat samping. Lengkapnya. Biar tambah cantik. Terus emping, ini bisa kita taruh di samping. Ini kalau orang jualan, jadi tinggal diremukin aja ya. Diremukin. Buat topping tambahan. Terus kita ada daun seledri. Daun seledri apa nih? Daun seledri diiris aja. Diiris. Ini tambah harum juga nih. Ayo ganti apa dicek yang belum masuk lagi? Udah ya. Apa udah? Nih bawangnya nanti dipakai nggak chef? Bawang goreng sih nanti dipakai. Oke, di atasnya ya. Udah, seladanya sudah, daun sudah semua nih chef. Ini bawang goreng kita taburin. Ini boleh kita petikin sedikit Apa nih chef? daun seledrinya buat garnish di Buat atasnya. garnish cantik-cantik di atasnya. Jadi menara nih. Yes. Iya. Sudah jadi, ini dia selada Banjar ala Agusta Sirangan dan Danti. Oke. Selamat mencoba nih untuk 4 finalis kita nih chef ya. Semoga bisa menjanjikan yang terbaik masakannya. kita tadi sudah memberikan resep standarnya. Oke. Jadi kalau misalnya mau dikreasiin dalam hal penyajian, Oke. penampilan, alat hidang dan lain sebagainya itu tergantung dari kreativitas masing-masing peserta yang di rumah. Iya, bebas ya chef ya. Betul. Nah, yang paling penting nih chef, kita mau mengucapin nih chef, selamat ulang tahun ke-494 untuk Kota Banjarmasin. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin maju. Ya chef ya. Sampai jumpa lagi di episode Dapur Everywhere. Everywhere is dapur berikutnya. Bye bye.